Tahap usia lanjut adalah tahap di mana terjadi penurunan fungsi tubuh. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, saraf, dan jaringan tubuh lainnya. Kemampuan regeneratif pada lansia terbatas. Mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Teori genetik dan mutasi. Menurut teori ini, menua terjadi akibat dari perubahan biokimia oleh molekul-molekul atau DNA manusia. Setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi. Sebagai contoh yang khas adalah mutasi dari sel-sel kelamin. Pemakaian sel dan rusak. Kegiatan yang berlebih dan timbul stres yang berlebih menyebabkan sel-sel tubuh lelah dan rusak. Reaksi dari kekebalan sendiri. Di dalam proses metabolisme tubuh, suatu saat diproduksi suatu zat khusus. Ada jaringan tubuh tertentu yang tidak tahan terhadap zat tersebut, sehingga jaringan tubuh menjadi lemah dan sakit. Teori imunologi slow virus. Sistem imun menjadi efektif dengan bertambahnya usia, dan masuknya virus ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh. Teori stres. Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal. Kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai. Teori radikal bebas. Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas. Tidak stabilnya radikal bebas mengakibatkan oksidasi oksigen, bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal bebas ini dapat menyebabkan sel-sel tidak dapat regenerasi. Teori rantai silang. Sel-sel yang tua atau usang, reaksi kimianya menyebabkan ikatan yang kuat, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastis, kekacauan, dan hilangnya fungsi. Teori program. Kemampuan organisme untuk menetapkan jumlah sel yang membelah setelah sel-sel tersebut mati. Aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang di masa mudanya aktif dan terus memelihara keaktifannya setelah menua, sense of integrity yang dibangun di masa mudanya tetap terpelihara sampai tua. Teori ini menyatakan bahwa pada lansia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. Kepribadian berlanjut. Pada teori ini menyatakan perubahan yang terjadi oleh lansia berdasarkan tipe personality yang dimiliki. Teori pembebasan. Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang secara berangsur-angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lanjut usia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga sering terjadi kehilangan ganda atau triple loss, yakni kehilangan peran, hambatan kontak sosial, dan berkurangnya kontak komitmen. Faktor-faktor yang memengaruhi penuaan. Hereditas atau penuaan genetik, nutrisi atau makanan, status kesehatan, pengalaman hidup, lingkungan, dan stres. Perubahan sistem indera. Sistem pendengaran, prebiakusis atau gangguan pada pendengaran, oleh karena hilangnya kemampuan daya pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi. Suara yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia di atas 60 tahun. Perubahan sistem integumen. Pada lansia, kulit mengalami atrofi, kendur, tidak elastis, kering, dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan, sehingga menjadi tipis dan berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atrofi glandula sebasea dan glandula sudoritera. Timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal dengan liver spot. Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia. Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia terjadi pada jaringan penghubung,
kartilago, tulang, otot, dan sendi. Kolagen sebagai pendukung utama, kulit, tendon, tulang, kartilago, dan jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi bentangan yang tidak teratur. Perubahan sistem kardiovaskuler. Perubahan pada sistem kardiovaskuler pada lansia adalah massa jantung bertambah. Ventrikel kiri mengalami hipertrofi sehingga peragangan jantung berkurang. Kondisi ini terjadi karena perubahan jaringan ikat. Perubahan ini disebabkan oleh penumpukan lipofusin, klasifikasi SA node, dan jaringan konduksi berubah menjadi jaringan ikat. Perubahan sistem respirasi. Pada proses penuaan terjadi perubahan jaringan ikat paru. Kapasitas total paru tetap, tetapi volume cadangan paru bertambah. Untuk mengkompensasi kenaikan ruang paru, udara yang mengalir ke paru berkurang. Perubahan pada otot, kartilago, dan sendi torak mengakibatkan gerakan pernapasan terganggu dan kemampuan peregangan toraks berkurang. Perubahan sistem pencernaan dan metabolisme. Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan seperti penurunan produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata karena kehilangan gigi, indera pengecap menurun, rasa lapar menurun, liver makin mengecil dan menurunnya tempat penyimpanan dan berkurangnya aliran darah. Perubahan sistem perkemihan. Pada sistem perkemihan terjadi perubahan yang signifikan, banyak fungsi yang mengalami kemunduran. Contohnya laju filtrasi ekskresi dan reabsorpsi oleh ginjal. Perubahan sistem saraf. Sistem susunan saraf mengalami perubahan anatomi dan atrofi yang progresif. Pada serabut saraf lansia mengalami penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perubahan sistem reproduksi. Perubahan sistem reproduksi lansia ditandai dengan menciutnya ovari dan uterus. Terjadi atrofi payudara. Pada laki-laki, testis masih dapat memproduksi spermatozoa meskipun adanya penurunan secara berangsur-angsur. Perubahan kognitif, memori, IQ, kemampuan belajar, kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, kinerja, dan motivasi. Perubahan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental diantaranya: pertama-tama perubahan fisik, khususnya organ perasa, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan atau hereditas, lingkungan, gangguan syaraf panca indera, timbul kebutaan dan ketulian, gangguan konsep diri akibat kehilangan jabatan. Rangkaian dari kehilangan yaitu kehilangan hubungan dengan teman dan famili, hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik, perubahan terhadap gambaran diri, dan perubahan konsep diri. Perubahan spiritual. Agama atau kepercayaan makin terintegrasi dalam kehidupannya. Lansia semakin matang dalam kehidupan keagamaan. Hal ini terlihat dalam berpikir dan bertindak sehari-hari. Kesepian. Terjadi pada saat pasangan hidup atau teman dekat meninggal, terutama jika lansia mengalami penurunan kesehatan, seperti menderita penyakit fisik berat, gangguan mobilitas, atau gangguan sensorik terutama pendengaran. Duka cita. Meninggalnya pasangan hidup, teman dekat, atau bahkan hewan kesayangan dapat meruntuhkan pertahanan jiwa yang telah rapuh pada lansia. Hal tersebut dapat memicu terjadinya gangguan fisik dan kesehatan. Depresi. Duka cita yang berlanjut akan menimbulkan perasaan kosong, lalu diikuti dengan keinginan untuk menangis yang berlanjut, menjadi suatu episode depresi. Depresi juga dapat disebabkan karena stres lingkungan dan menurunnya kemampuan adaptasi. Gangguan cemas. Dibagi dalam beberapa golongan: fobia, panik, gangguan cemas umum, gangguan stres setelah trauma, dan gangguan obsesif kompulsif. Gangguan-gangguan tersebut merupakan kelanjutan dari dewasa muda dan berhubungan dengan sekunder akibat penyakit medis, depresi, efek samping obat, atau gejala penghentian mendadak dari suatu obat. Parafenia. Suatu bentuk skizofrenia pada lansia ditandai dengan waham
Lansia sering merasa tetangganya mencuri barang-barangnya atau berniat membunuhnya. Sindroma Diogenes, suatu kelainan di mana lansia menunjukkan penampilan perilaku sangat mengganggu. Rumah atau kamar kotor dan bau karena lansia bermain-main dengan feses dan urinnya. Sering menumpuk barang dan tidak teratur. Walaupun telah dibersihkan, keadaan tersebut dapat terulang kembali.